beningkan kalbuku, ku rindu sentuhan suryamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kaprah dalam menadaburi firman Tuhan di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, salam mulia. Selamat berjumpa kembali dalam forum berbagi hikmah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kajian ini dengan pernyataan disclaimer. Bagi para pihak yang tidak sependapat dengan konsep pemikiran yang diabstrakkan dari peristiwa konkret dalam hidup di dunia ini, silahkan Anda mengikuti keyakinan masing-masing, pendapat orang yang Anda kagumi, atau tafsir para mufasir. Kita tidak perlu berpolemik dan tidak perlu bersengketa. Wallahu a'lam. Bagi saya, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas ayat 1-4. Tuhan meneguhkan hati Nabi Muhammad untuk menyatakan kepada umatnya bahwa beliau hanya disuruh mengikuti Al-Quran yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Al-Ahqaf ayat 9. Dan menyampaikan kapasitas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya agar umatnya berfikir. Al-An'am ayat 50. Orang-orang yang beriman kepada Nabi tentu memuliakan beliau, menolong atau membantunya dengan cara mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi, yaitu cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran. Al-A'raf ayat 157. Saya mendapati sebagian umat Islam lebih mengedepankan pendapat manusia atau tafsir para mufasir dan menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran. Itulah esensi salah kaprah dalam menadaburi firman Tuhan di dalam Al-Quran. Salah kaprah yang saya maksud adalah dalam hal penggunaan logika pengambilan keputusan dari diskursus atau rasionalitas atau cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman kehidupan yang berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan atau metode tadabur untuk mengungkap dan mengatasi persoalannya. Seruan saya kepada siapapun untuk menadaburi kalam atau firman Tuhan di dalam Al-Quran adalah bersifat pribadi, murni dari suara hati nurani saya atau inner voice atau conscience atas petunjuknya. An-Nahl ayat 125. Hal ini semata-mata agar kita menjadi insan yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Mudaththir ayat 56. Dan dapat menjalani hidup di jalan yang lurus hingga tempat kembali yang diberkahi sesuai kehendaknya. At-Takwir ayat 29. Hanya Allah yang Maha Tahu. Sutrisno Santoso, Ambidu. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, Tuhan manusia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang berhak menjelaskan makna hakikat kalam atau firman-Nya. Cermati secara seksama dialektika Tuhan saat pewahyuan kalam-Nya kepada Nabi Muhammad. Al-Qiyamah ayat 16-19. Tuhan mengingatkan kepada manusia yang merasa dirinya sudah beriman kepada Dia, sepatutnya harus bersikap teguh pendirian, konsekuen dan konsisten atau istiqomah, melakukan apa yang diucapkan atau jujur mengucapkan apa yang telah dilakukannya.
As-Saff ayat 1-3. Sebenarnya Tuhan membacakan sendiri kalam atau ayatnya di dalam Al-Quran. Al-Jathiyah ayat 6. Al-Quran itu pembeda atau pemisah antara yang benar dan yang batil. Berisi petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Tuhan menghendaki manusia mendapat pelajaran dari segala perumpamaan yang dibuat oleh Dia di dalam Al-Quran. Az-Zumar ayat 27. Manusia mestinya tahu dan menyadari bahwa hanya ajaran milik Tuhan yang murni dari syirik. Az-Zumar ayat 3. Rahmat Tuhan meliputi segala sesuatu. Al-A'raf ayat 156. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 147. Tuhan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Karena tidak semua orang mau menerima petunjuk dari Tuhan. Al-Qasas ayat 56. Tuhan tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar kepada ayat-ayatnya. Az-Zumar ayat 3. Tuhan menyindir manusia dengan bahasa yang halus dan mempertanyakan, apakah tidak cukup hanya dengan kalam atau firman-Nya di dalam Al-Quran yang dapat membuat manusia beriman kepada Tuhan? Al-Jathiyah ayat 6. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Al-Jathiyah ayat 7. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-Humajah ayat 1. Bagi yang sholat namun lalai terhadap hakikat sholatnya, berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Al-Ma'un ayat 4-7. Pendekatan tadabbur adalah metode, proses atau cara berpikir dan merenung secara mendalam untuk memahami hakikat sesuatu. Memahami hakikat sesuatu adalah penting dan itulah esensi petunjuk Tuhan di dalam Al-Quran. Tuhan mengingatkan Nabi Nuh untuk tidak memohonkan kepada Dia sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya, dan menasihati Nabi Nuh untuk tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hud ayat 46. Tadabbur bukan hanya sebatas mengetahui persoalan materi yang kasat mata dan analisis substansi, sistem dan sebab akibat yang terkandung padanya secara teknis atau technical know-how, tetapi juga harus memahaminya secara filosofis atau philosophical know-how. Istilah lainnya adalah di samping mengetahui dan mengerti yang tersurat, tetapi juga harus memahami apa yang tersirat. Bahkan perlu sampai pada pemikiran beyond the text, atau ada hikmah apa di balik sesuatu hal, kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi, menadaburi Al-Quran perlu kompetensi berpikir holistik, komprehensif, analitik, integratif, situasional, kondisional, faktual, kontekstual, dan beyond the text. Disertai akal sehat, hati yang bersih, dan syahwat yang beretika dengan mengedepankan prinsip-prinsip sistem dan hukum kausalitas. Pengertian tentang ulil albab atau akal sehat dan pewahyuan atau penurunan Al-Quran berangsur-angsur dan secara bertahap juga layak untuk dicermati. Syad ayat 29. Al-lubu berarti akal atau hati suci dan bersih. Setiap al-lubu adalah akal, tetapi tidak semua akal adalah al-lubu. Karena itu, Tuhan mengaitkan sebutan ulil albab dengan hukum-hukum yang hanya diketahui oleh orang yang mempunyai akal yang bersih,
Sumber Al-Mufradat fil Ghoribi Quran, Roghib Al-Asfahani 3-395. Renungan: apabila seseorang dalam sholatnya telah berkomitmen untuk pasrah diri kepada kehendak Tuhan atau tawakal kepada Tuhannya tentang sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya hanya untuk Dia, maka manakala orang tersebut masih mempunyai pikiran ingin masuk surga, apakah orang yang bersangkutan tidak munafik? Ia ingkar terhadap komitmennya, berbohong kepada diri sendiri, dan mendustai Tuhannya. Catatan: perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai komar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman yang airnya mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Muhammad ayat 15. Demikian paradigma atau kerangka berpikir saya atas petunjuknya. Rasa pada setiap jiwa manusia bersifat unik, tunggal atau esa, tergantung tingkat kedekatan dirinya pada Dia, Sang Pencipta semesta. Setiap jiwa manusia bisa saja merasakan hal yang sama, namun dapat juga berbeda, karena tidak semua jiwa atau nyawa atau roh manusia mau menerima petunjuk Tuhannya. Semoga bermanfaat. Salam mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, peningkan kalbuku, ku rindu sentuhan suryamu. Bukakan hidayah fikirku, pahamkan makna isyaratmu, kuatkan getar kuantaku, tebarkan atas kuasamu, lembutkan tutur dan sikap